Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suhayat Minardi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Fitria Aprilah Nardi dari jurusan Fisika Angkatan 2017. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gula Darah dalam Urin berbasis mikrokontroler Atmega 8535. Adapun poin penting yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pendahuluan mengapa saya mengambil judul penelitian ini. Yang kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan. Baiklah, pendahuluan kali ini saya mempermasalahkan gaya hidup masyarakat di Indonesia dalam aspek kesehatan. Mengapa? Karena gaya hidup masyarakat Indonesia masih sangat memprihatinkan yang menyebabkan berbagai macam penyakit mendominasi, seperti gagal ginjal, hipertensi, dan kanker. Tak banyak masyarakat Indonesia melakukan pemeriksaan secara medis. Salah satu penyakit kronis jangka panjang yang sampai saat ini banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan sebutan kencing manis merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein akibat insufisiensi fungsi insulin. Menurut World Health Organization, pada tahun 2016, diabetes menempati peringkat ke-7 penyebab kematian di seluruh dunia. Dari permasalahan tersebut, banyak orang berlomba-lomba membuat alat ukur dengan metode melukai jari yang saat ini sangat tidak asing di masyarakat kita. Namun, metode tersebut memiliki efek samping, yaitu berakibat infeksi kepada si penderita. Dari latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian membuat alat ukur gula darah non-invasif tanpa melukai menggunakan spesimen urin berbasis mikrokontroler Atmega 8535. Satria dan Wildan pada tahun 2013 melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa karakterisasi sistem sensor diperlukan untuk mengetahui karakter dan perilaku dari sistem sensor yang digunakan dalam penelitian. Kemudian Lutfi dan kakak mendapatkan presentasi kesalahan alat ukur gula darah yang nilainya tertinggi yaitu 18,12% dan yang terendah sebesar 1,78%. Kemudian Frityanti dan Muldaris Nur pada tahun 2018 dalam penelitiannya menyatakan bahwa tegangan keluaran fotodiuda berkurang dengan semakin tingginya kadar gula darah referensi. Tegangan keluaran fotodiode juga berkurang dengan makin panjangnya pengupasan cladding. Sedimen urin adalah unsur-unsur yang tidak larut di dalam urin yang berasal dari darah, ginjal, dan saluran kemih seperti eritrosit, leukosit, sel epitel, torak, bakteri, kristal, jamur, dan parasit. Harjono dan Fitriani tahun 2017. Pengukuran menggunakan sampel urin hasil pengukurannya akan lebih akurat karena sejatinya urin mengandung zat-zat buangan tubuh yang dapat diketahui dengan jelas apakah seseorang menderita penyakit khususnya diabetes mellitus atau tidak. Budianto tahun 2018. Fotodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya akan berubah-ubah apabila terkena sinar cahaya yang dikirim oleh transistor LED.
Pada sensor fotodioda, cahaya yang berfungsi seperti resistor. Saat terkena cahaya, fotodioda akan berubah nilai resistansinya sehingga fotodioda dapat digunakan untuk mengetahui intensitas cahaya. Bilsop Dasar-Dasar Elektronika Terjemahan Irzam Harmen tahun 2004 halaman 32. Adapun rumus perhitungan untuk menghitung nilai Vout fotodioda atau menghitung nilai resistansi dari fotodioda tersebut, yaitu untuk mengukur tegangan keluarannya Vout sama dengan R fotodioda dikali V-in dibagi V fotodioda ditambah R2. Yang ketiga adalah microcontroller adalah IC yang dapat diprogram berulang kali, baik tulisan atau dihapus, dan biasanya digunakan untuk pengontrolan otomatis dan manual pada perangkat elektronika. Zeniati tahun 2013. Waktu dan tempat penelitian. Berdasarkan jenisnya, desain penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksperimental. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Instrumentasi dan Biofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram pada bulan September sampai Desember tahun 2020. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada papan PCB polos, yang kedua LCD 1602, yang ketiga sensor fotodioda, yang keempat solder, yang kelima potensiometer, yang keenam resistor, dan yang ketujuh microcontroller Atmega 8535 dan lain sebagainya. Adapun perancangan sistem instrumentasi yang dibuat seperti pada diagram ini. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian diawali dengan studi pustaka tentang diabetes hingga hubungannya dengan urin. Perancangan alat pendeteksi gula darah non-invasif pada spesimen urin meliputi microcontroller Arduino Uno, LCD 1602, sensor fotodioda. Selanjutnya dilakukan pengujian alat ukur pendeteksi gula darah untuk mengetahui alat tersebut sudah beroperasi dengan baik atau tidak. Setelah masing-masing alat bekerja dengan baik, dilakukan proses selanjutnya yaitu tahapan pengambilan data. Berdasarkan data yang telah diperoleh, yang kemudian diolah dan diinterpretasikan dan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian sistem sensor. Rangkaian sistem sensor untuk mengukur kadar gula darah ini dirancang menggunakan LED infrared sebagai pemancar cahaya inframerah dan fotodioda sebagai penerima. Yang kedua, pengujian sistem sensor terhadap catu daya. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui tegangan keluaran yang dihasilkan oleh sensor. Yang ketiga, perancangan sistem pengonversi sinyal ADC. ADC merupakan suatu perangkat elektronika yang berfungsi sebagai pengubah sinyal yang awalnya berbentuk analog menjadi sinyal digital. Tujuan penelitian ini menggunakan ADC adalah untuk menghasilkan data-data sensor yang digunakan berupa tegangan dan diolah melalui microcontroller, di mana rangkaian ADC ini terdiri dari 10 ohm resistor dan 150 picofarad kapasitor yang berfungsi sebagai generator. Yang keempat, perancangan sistem minimum microcontroller. Rangkaian ini berfungsi untuk membaca data masukan dari ADC, mengolah data yang didapatkan, dan menampilkan hasilnya melalui LCD. Rangkaian minimum ini seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Yang kelima, pengujian sistem minimum LCD.
Pengujian sistem ini hasilnya yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan dari kadar gula darah dan spesimen yang terukur. Untuk menghitung persentase kesalahan pada alat ukur kadar gula darah, maka menggunakan rumus persen error sama dengan data gula darah dikurangi data pengukuran dibagi data gula darah dikali 100%. Yang keenam yaitu pembuatan spesimen. Sampel urin yang diambil adalah sampel urin penderita yang diambil 2 jam setelah pasien makan. Hal ini dilakukan karena kadar gula darah pasien akan relatif stabil 2 jam setelah makan. Setelah urin yang akan diambil adalah sebanyak 12 buah di mana setiap tingkatan gula produksi diambil 3 buah sampel. Nantinya sampel ini akan dicampurkan dengan larutan benedik, di mana fungsi dilarutkannya dengan benedik ini adalah untuk menguji keberadaan gula produksi dalam suatu sampel. Yang terakhir adalah kesimpulan. Proposal penelitian rancang bangun alat pendeteksi gula darah non-invasif dalam urin berbasis microcontroller Atmega 8535 dapat memecahkan masalah yang dipaparkan sebelumnya, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan diharapkan bermanfaat sebagai alat yang memiliki tingkat kepraktisan unggul. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.